Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bertemu dengan saya. Saat ini juga saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-17. Nah, saya akan membacakan untuk saudara-saudara sekalian Matius pasal 28 ayat yang ke-17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan saya bahas di sini adalah masih ragukah Anda mempercayai Yesus? Sekali lagi, masih ragukah Anda dalam mempercayai Yesus? Nah, Bapak Ibu, berbicara tentang keraguan, tentunya kita semua memiliki yang namanya rasa ragu. Nah, tetapi saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati saya dan saudara. Nah, sesuai dengan tema yang saya siapkan ini, yaitu masih ragukah Anda dalam mempercayai Yesus? Nah, sesuai dengan ayat 17 tadi, di sana dikatakan ketika melihat dia, artinya mereka melihat Yesus, artinya murid-murid melihat Yesus, mereka menyembahnya, menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada orang-orang, murid-murid melihat Yesus, mereka ada yang menyembah Yesus, tetapi ada juga yang ragu-ragu. Artinya ada juga yang tidak menyembah Yesus atau belum menyembah Yesus. Nah, bukankah ini juga yang sering terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pribadi Yesus Kristus adalah berbicara sosok yang sangat luar biasa, sosok yang sangat dibahas baik di zaman Yesus sendiri bahkan sampai saat ini. Nah, berbicara tentang pribadi Yesus adalah pribadi yang sangat luar biasa. Tetapi kenapa sampai saat ini masih ada yang seperti dengan orang-orang yang ada di dalam ayat 17 ini? Masih ada yang ragu percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ada yang belum bisa menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, ini berbicara ada dua hal penting. Ya, ini juga bisa berbicara tentang kalau kita masuk di dalam dunia apologetika, ini juga kita bisa bahas. Tetapi ini juga di sisi lain kita juga bisa berbicara mengenai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, tetapi di dalam setiap kehidupan mereka masih mengalami keraguan. Mereka masih ragu. Nah, kalau kita melihat dalam konteks ini adalah berbicara mengenai utusan atau yang sering dikatakan amanat agung. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-17, ketika melihat ada beberapa yang masih ragu untuk menyembah Yesus, Yesus maju. Di dalam ayat 18 saya akan membacakan kepada saudara. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus melihat ada begitu keraguan di dalam beberapa orang, Yesus maju beberapa langkah ke depan, ke dekat orang-orang yang ragu itu dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, baik di sorga maupun di bumi." Nah, ini sangat menarik Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat ayat 18, segala kuasa baik yang di sorga maupun yang di bumi sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah caranya bagaimana Yesus menguatkan orang-orang yang tadi ragu itu. Nah, saat ini juga kemungkinan besar di dalam diri saya dan saudara untuk memberitakan Injil tentunya masih ada rasa ragu, rasa takut, rasa bimbang di dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi masih ragukah Anda mempercayai Yesus? Ketika Yesus maju dan berkata, segala kuasa di bumi, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku.
Nah, masih ragukah Anda untuk mempercayai Yesus? Nah, di dalam ayat yang ke-19, ya, di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, ya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, satu nama. Di dalam nama ini ada Bapa, ada Anak, dan ada Roh Kudus. Nah, ayat ini juga seringkali diperdebatkan. Tetapi apa yang tercatat di dalam Alkitab, saya percaya itu adalah firman Tuhan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Oleh sebab itu saya rindu menyampaikan hal ini. Jadi, ketika kita menjadi murid-murid Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus, kita tidak tinggal diam. Kita disuruh pergi. Pergi apa? Untuk memberitakan kebenaran, untuk memberitakan Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Yesus berkata bahwa jadikanlah semua bangsa murid Dia. Bukan murid saya dan saudara, bukan. Tetapi murid Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika ada orang yang bertobat, ada orang yang menerima Yesus, ada orang yang kita Injili dan mereka menerima Yesus Kristus, itu bukan untuk kita, tetapi untuk Yesus Kristus. Kita bawa orang-orang untuk mengenal Yesus Kristus, bukan mengenal diri saya dan saudara, tidak. Yang utama adalah kita membawa orang-orang yang belum mengenal Yesus menjadi mengenal Yesus. Karena Yesus katakan di sini di dalam ayat 19, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi tugas kita adalah pergi. Tugas kita adalah menginjili. Tugas kita adalah memberitakan firman Tuhan. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, ketika kita diutus oleh Tuhan, bukan kita duduk tenang, bukan kita duduk diam, bukan kita duduk untuk menikmati keselamatan yang sudah Tuhan berikan atau yang telah kita menerima keselamatan yang dengan cuma-cuma itu untuk kepentingan diri kita, tetapi kita mau membagikan kepada orang lain agar orang lain itu juga mengenal Yesus Kristus. Nah, itu yang Yesus maksudkan. Nah, di dalam ayat yang ke-20 di sana dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ada ajaran. Nah, kalau kita mau mengajar dan kalau kita tidak belajar, bagaimana kita mau mengajar? Nah, dalam ayat yang ke-20 ini perlu agar kita punya pengetahuan. Perlu kita belajar supaya apa? Supaya bisa kita mengajar. Tidak bisa kita jadi orang yang bodoh, tidak bisa kita jadi orang yang tidak punya pengetahuan dan mau mengajar. Nah, itu akan menyesatkan orang. Nah, di dalam ayat yang ke-20, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah-perintah Yesus yang ada di dalam Alkitab. Jadi perintah-perintah Yesus yang ada di Alkitab inilah yang kita mengajarkan, kita memberitakan kepada orang-orang. Bukan pemahaman kita, bukan filsafat, bukan hal-hal yang duniawi, bukan ego kita, tetapi firman Tuhan. Bukan diri kita, tapi firman Tuhan yang kita memberitakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Agar apa? Mereka juga menjadi murid Tuhan Yesus Kristus. Nah, ayat selanjutnya di sana dikatakan, dan ketahuilah. Nah, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang tadi dari awal saya sudah katakan, kita mungkin mengalami rasa ketakutan, mengalami rasa keraguan. Tetapi di dalam bagian yang terakhir ini dikatakan, Yesus menyertai senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Yesus menyertai orang-orang atau saya dan saudara sampai akhir zaman. Saya kira belum sampai akhir zaman, saya dan saudara sudah meninggal.
Berarti Yesus menyertai kita, selalu menyertai kita sampai seumur hidup kita. Dia gak pernah dan tidak bisa meninggalkan dan tidak ingin meninggalkan saya dan saudara hidup sendiri. Dia tentunya sangat dan selalu rindu menyertai saya dan saudara. Nah, ibu saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sudah belajar, kita sudah mendengar firman Tuhan. Bahwa segala kuasa yang di sorga dan di bumi sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Dan Yesus selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Apakah masih Anda ragu? Atau masih Anda tidak percaya akan Tuhan Yesus Kristus? Nah, dari beberapa ayat yang kita baca ini, ya, saya simpulkan ada 5 bagian yang akan saya bagikan. Yang pertama adalah segala kuasa. Ingat, segala kuasa di sorga dan di bumi sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau segala kuasa sudah ada di dalam Tuhan Yesus, berarti untuk apa kita mau ragu mempercayai Tuhan Yesus? Untuk apa lagi kita mau takut? Yang kedua adalah jadikanlah. Nah, jadikanlah. Jadi ketika kita percaya Yesus, kuasa itu sudah ada dalam Yesus dan kita percaya, maka kita akan dengan senang hati, dengan sukacita, dengan berani untuk jadikanlah segala bangsa murid Tuhan Yesus. Yang berikut adalah baptis. Nah, jangan lupa kita harus membaptiskan orang-orang. Dan yang berikut adalah, yang keempat adalah kita melakukan. Artinya ketika kita mengajari orang, ketika kita menginjili orang, maka hal itu harus dilakukan. Artinya perintah-perintah Tuhan harus dilakukan. Firman Tuhan harus dilakukan. Baik orang yang kita injili maupun kita sendiri. Dan yang paling utama adalah kita sendiri yang utama. Untuk melakukan firman Tuhan sebelum memberitakan kepada orang lain. Yang berikutnya, yang kelima, yang terakhir adalah Yesus menyertai saya dan saudara. Bayangkan saudara, Yesus itu adalah pribadi yang hidup. Dia menyertai saya dan saudara. Bukan hanya sampai saat ini, bukan hanya jam ini, bukan hanya detik ini, bukan hanya besok lusa, tetapi sampai pada akhir zaman. Nah, masih ragukah Anda untuk mempercayai Yesus yang selalu menyertai saya dan saudara? Masih ragukah Anda? Jika Yesus menyertai saya dan Anda sampai pada akhir zaman, kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati, menguatkan, memotivasi kita untuk terus bersama dengan Tuhan Yesus memberitakan Injil kebenaran untuk orang-orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati.